Ketika kita bicara tentang industri BPR, sebelum saya nanti menjawab pertanyaannya, karena komunitas dari BPR ini adalah mayarnya atau seluruhnya adalah membiayai UMKM, kita ketahui bersama bahwa dengan adanya COVID ini memukul juga menekan utamanya di UMKM. Baik itu dari sisi penurunan pendapatan UMKM, kemudian penurunan akan permintaan akibat kliennya itu terdampak COVID, kemudian juga rekan bisnis UMKM yang terdampak COVID, bahkan dengan tentunya PSBB ini kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Nah, sehingga dengan tentunya dampak itu kepada core dari bisnisnya BPR, maka BPR ini juga beberapa aspek indikator itu juga mengalami tekanan di dalam masa era COVID-19 ini. Pertama tentang pertumbuhan kredit. Nah, pertumbuhan kredit itu juga kita mengalami tentunya perlambatan. Nah, meskipun BPR ini secara Y-to-Y-nya masih tumbuh di BPR konvensional 4,97%, dan kemudian di syariah masih membukukan pertumbuhan 6,95%. Namun kalau kita melihat year to date-nya per Juli itu pertumbuhannya menurun. Jadi meskipun masih positif, jadi year to date-nya sampai dengan Juli itu konvensionalnya masih tumbuh 1,62%, sedangkan syariahnya 5,95%. Nah, kemudian kenapa perlambatan penurunan pertumbuhan kredit itu tentunya terjadi? Nah, tadi kami sampaikan bahwa dampak COVID juga memukul UMKM, sehingga demand loan, ya khususnya demand loan para UMKM itu juga turun. Itu satu sisi karena memang capacity daripada UMKM-nya itu mengalami dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap COVID-19. Yang kedua karena risk appetite-nya, jadi di perbankan khususnya di BPR itu ditingkatkan. Jadi artinya sangat selektif. Jadi selektif di dalam sektor-sektor yang masih memungkinkan di dalam mitigasi risk-nya itu kita berikan pembiayaan atau kredit. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, bahwa perbankan khususnya BPR juga harus memitigasi khususnya terhadap likuiditasnya. Sehingga tiga hal tersebutlah yang kemudian mempengaruhi khususnya di dalam pertumbuhan bisnis atau kemudian pertumbuhan daripada kredit yang diberikan kepada UMKM tersebut. Nah, saya kira itu. Artinya kalau dilihat dari laba bersih ini penurunannya sebesar apa, Pak Joko? Ya, kalau labanya pasti secara profitability ya. Secara profitability memang kita mengalami penurunan, baik itu di ROA-nya. ROA masih positif, sampai dengan Juni itu 1,95%. Sedangkan return on equity, kalau kita melihat di akhir Desember itu kan mencapai return on equity 21%, ya kurang lebih di 21%. Nah, kemudian year to date posisi per Juni 16,77%. Artinya kurang lebih penurunannya adalah 4-5%. Itu secara profitability-nya.